Iya. Tanyakan surat izinnya. Surat izin dari polisi. Suratnya mana? Waduh, katanya menen. Udah. Suratnya mana? Hanya polisi yang 40 anak muda. Tahu nggak 12 tahun yang tahu? Lalu kenapa Anda serahkan di Farida? Gimana di Farida berbicara lagi? Pengacaranya yang datang ke Farida. Sumpah palsunya Farida adalah ketika dia memberikan kuasa kepada Nurinda Simbolon untuk melakukan sumpah atas hukum atas hukum yang dilakukan oleh yang diberikan kuasa oleh kuasanya ada kuasanya karena JPU juga nggak ada mas. Kan Bapak juga mengabaikan bahwa kuasanya mana? Nggak tidak perlu mereka seperti itu Pak. Mana kuasanya? Kuasanya mana? Saya juga tidak mau berdebat karena jaksa juga tidak punya kuasa. Kita gini aja Pak. Nanti sama-sama di persidangan saling membuktikan siapa yang paling benar. Nah, itu aja. Jadi gini. Ada kuasanya. Mas kalau bilang tidak ada nggak sama. Iya, Bapak dari tadi berdialog, berpidato mengatakan Bapak dari mana? Ya mana suratnya? Kenapa Bapak? Jangan menunjukkan hal demikian Pak. Mana? Suratnya mana? kita bisa kasih lihat dokumennya, Mas. Ada nggak surat Pokoknya Mas tidak bisa kasih lihat dokumen, Mas tidak bisa kasih lihat bukti. Mas menuduh kalau misalnya SP3D itu apa? Tidak ada, kuasanya padahal ada di perkaba. Mas coba baca perkaba. Baca nggak? katakan tidak ada yang saya. Oke, jangan dikatakan. Jangan apa? Ya. Ini Bang ya. Hasilnya hari ini ada tanggapan jaksa kepada keberatan terdakwa atau keberatan penasihat hukumnya. Kebetulan minggu yang lalu terdakwa mengajukan keberatan, demikian juga penasihat hukum mengajukan keberatan kepada jaksa penuntut umum yang diajukan kepada majelis hakim. Dan dari hasil jaksa penuntut umum, semua itu nonsen yang diajukan oleh kami, nonsen katanya. Lalu saya katakan, jaksa penuntut umum ini gak ngerti kali baca undang-undang. Bagaimana saudara mengatakan ini nonsen? Apa namanya ini ngerti gak baca ini? Saya bilang gitu. Saya ambillah SK Kapolri itu yang CQ Kabareskrim, CQ Karwasidik. You ngerti nggak nih baca nih? Ini bintang 4 Kapolri. Ini bintang 2 Kapolda. Kapolda melawan putusan Kapolri. Kapolri mengatakan tidak ditemukan mesrea dan Evil Minds. Tidak ditemukan actus reus, tidak ditemukan mesrea. Kapolda mengatakan dia terima juga, tapi langsung negosiasi dengan Kajati. Kajati langsung entah apa dikasih, langsung P21. Emang Kajati melakukan apa? Apakah melakukan pemeriksaan saksi? Kan tidak. Apakah melakukan tersangka? Tidak. Apakah melakukan konfrontir? Tidak. Kan ini syaratnya yang 3 ini. Terus itu kapan kalian saya memberikan kesaksian palsu atau di atas sumpah? Kan tidak pernah klien saya ke pengadilan. Kok bisa P21? Saya bilang gitu. Di mana ini? Ini 2 nih. Kapolda, Kapolri. Kok Kapolri mengatakan SP3, Kapolda langsung negosiasi dengan Kajati DKI, saya bilang gitu. Oke, yang kedua. Klien saya hari itu di Pondok Bambu. Tanggal 24 yang lalu ya, 24 September. 24 September klien saya di Pondok Bambu. Saya pun ke Bogor. Saya negosiasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor, Sekda ya. Tiba-tiba saya dengar klien saya diculik dari Pondok Bambu. Saya bergegas dari Bogor ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta saya sudah setengah dibacakan surat dakwaan. Tinggal terakhir aja. Lalu saya perhatikan klien saya begini. Di bangkunya begini. Dijaga-jaga oleh jaksa, dua orang depan.
Kemudian 3 orang di sini membacakan. Apa begitu persidangan? Apa begini persidangan? Apakah terdakwa tidak boleh sakit? Kenapa didorong pakai kursi roda? Apa itu tidak mutlak? Kenapa jaksa tidak membahas itu? Apakah itu tidak eksepsional? Saya bilang gitu. Nah, dia hanya melongo-melongo aja. Kemudian keberatan. Kemudian diomeli oleh saudara jaksa penuntut umum. Kemudian saya bilang, sesuai pasal 145 harus diberitahukan kepada terdakwa, kepada keluarga, atau kepada penasihat hukumnya. Di mana diberitahukan yang 3 ini? Saya tidak pernah terima. Keluarga terima nggak? Nggak ada. Terdakwa terima nggak? Mana? Mana diberikan? Saya bilang begitu kan? Ngamuk saya. Tidak ada diterima. Oke, mana buktinya? Saudara jaksa, saudara memberikan bukti. Jangan cuma bilang-bilang terima-terima. Mana? Tidak ada juga. Lanjut yang lainnya. Kemudian saya bilang itu, eksepsi itu harus diterima. Karena dakwaan jaksa penuntut umum cacat demi hukum, saya bilang gitu. Kemudian saya serahkanlah kepada Ike Parida. Ike Parida membacakan satu persatu. Sambil dibacakan, akhirnya jaksanya diam. Kemudian saya beritahu, tadi pagi kami ketemu dengan Ketua Pengadilan Negeri. Tadi pagi resmi Ketua Pengadilan Negeri, saya minta ketemu. Dan kami diterima oleh Pasar Ibu. Saya katakan, apa hak saudara menahan terdakwa sampai tanggal 17? Dia bilang itu perpanjangan. Perpanjangan dari mana? Hak dari mana saudara memperpanjang? Dia bilang penyidik yang ngurus. Kok penyidik bisa urus ke pengadilan? Sejak kapan penyidik bisa urus ke pengadilan? Setahu saya, penyidik hanya berhak sampai penuntut umum. Penuntut umum ke pengadilan. Dia bilang saya kurang baca KUHP katanya. Penyidik katanya minta urus ke pengadilan dan minta perpanjang. Jadi hakim ketua ini langsung memperpanjang. Saya tidak tahu di pasal berapa undang-undangnya nomor 8 tahun 81 KUHP ya. Kalian juga bisa telusuri, barangkali saya salah. Tapi katanya penyidik yang ngurus. Dan dia hanya memperpanjang. Ya. Dia diterima, saya diterima di sini sama orang itu 3 orang. Bikin panitra, diterima. Saya pikir udah percuma ngomong sama orang ini. Karena dia bilang dia tidak berwenang. Yang berwenang katanya majelis hakim. Jadi saya pikir udah gak usah lah. Dengar ngomong seperti itu udah gak masuk akal saya oke dah Pak, saya permisi sama saudara karena menurut saya percuma ngomong saudara. Tapi yang jelas omongan saudara ini akan saya promosikan. Saudara bilang penyidik yang mengurus ke jaksa Kejari. Di mana wewenang Kejari dengan jaksa dengan penyidik dipertemukan. Yang saya tahu Kejari tidak pernah bisa dilobi oleh penyidik gitu ya. Kemudian saya pergi karena saya pikir udah gak ada gunanya berbicara sama dia itu. Nah, saya pikir inilah momen yang paling pas. Saya bilang kepada hakimnya, tadi pagi saya bertemu dengan KPN. KPN bilang wewenang saudara. Bagaimana? Saya bilang gitu. Ya, saudara jawab. Saya bilang gitu sama majelisnya itu. Nah, kemudian katanya jawabannya minggu depan tanggal 21 Oktober 2024. Tanggal 21 Oktober 2024 akan jawabannya katanya. Jadi karena itu semua saya undang ke pengadilan. Ajak teman-teman. Ya, inilah momen yang paling pas. Ike Parida ini kan korban. Dia membeli apartemen 12 tahun lalu sampai hari ini belum terima. Ini waktunya kita bela. Kalau kita tidak bela dia, kapan lagi? Bila perlu semua orang jalanan kita undang ke situ. Semua masyarakat kita undang ke situ. Siaran langsung kalian bikin, live dan sebagainya. Inilah momen yang paling pas buat kita. Kita harus melakukan perlawanan supaya negara kita ini benar. Begitulah kira-kira. Bang, berarti